Kita sedih dan berduka karena Ukraina dan Rusia terjebak perang. Korban sipil berjatuhan dan terus terjadi kehancuran. Baik Dubes Ukraina dan Dubes Rusia mendatangi PBNU. Apa yang mereka bicarakan dengan Ketum PBNU Gus Yahya? Dan bagaimana sikap NU? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kali ini saya mau membahas kunjungan Dubes Ukraina dan Dubes Rusia ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di Jakarta dan bertemu serta diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalistakuf Hafidhullah. Kunjungan dua dubes tersebut menarik perhatian publik karena Rusia dan Ukraina saat ini terjebak dalam perang. Perang ini sudah memasuki hari ke-14 sejak 24 Februari bulan lalu. Masyarakat dunia sangat khawatir atas perang itu karena dianggap bisa memicu perang dunia ketiga. Karena serangan militer Rusia terhadap Ukraina merupakan pertama kali setelah Perang Dunia Kedua terhadap negara yang berdaulat. Apalagi dibayangi dengan kekuatan NATO versus Rusia yang sama-sama punya senjata nuklir. Perang nuklir pun menjelma bayangan yang menakutkan. Ukraina disebut-sebut ingin bergabung dengan NATO untuk melindungi negerinya dari ancaman negara lain. Rusia pun tidak tinggal diam dengan membiarkan Ukraina masuk NATO, sama saja dengan membiarkan rudal senjata NATO berada di pagar rumahnya. Selain masalah NATO, ada masalah-masalah politik lain yang memanaskan hubungan Rusia dan Ukraina. Masalah semenanjung Crimea yang diduduki oleh militer Rusia sejak tahun 2014 yang kemudian melalui referendum bergabung dengan Rusia karena mayoritas penduduk Crimea adalah bangsa Rusia, namun ditolak oleh dunia internasional. Pendudukan Crimea merupakan respon atas tergulingnya Presiden Ukraina pro-Rusia, Viktor Yanukovych melalui revolusi kehormatan, The Revolution of Dignity pada Februari 2014. Kemudian juga gerakan pro-kemerdekaan atau kelompok separatis kalau versi pemerintah Ukraina di wilayah Donbas yang perbatasan dengan Rusia, di mana Rusia mendukung Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk untuk memisahkan diri dan merdeka dari Ukraina. Selama ini telah terjadi kontak senjata antara militer Ukraina dengan kelompok militer yang mendukung pemisahan dua negara tersebut. Soal NATO, Crimea, Donetsk, dan Luhansk adalah isu-isu panas yang memantik konfrontasi senjata di wilayah itu. Yang sayangnya karena tidak bisa diselesaikan di meja perundingan dan jalur diplomasi, akhirnya kebuntuan itu memecah perang. Tak ada yang setuju perang karena perang hanya menyisakan kesengsaraan. Karena itu, saya tidak setuju dengan sikap blok-blokan terkait perang Ukraina dan Rusia ini yang mudah kita temukan di media sosial. Bahkan ada yang terus memprovokasi agar NATO ikut campur dalam perang ini. Ini sikap yang bodoh, sama saja dengan menginginkan perang berkecamuk lebih besar yang nantinya akan berimbas pada negara kita. Katanya mau damai, kok malah minta perang. Saya jadi teringat lagu Perdamaian yang dibawakan oleh grup musik perempuan dari kalangan NU, Nasidaria. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai,
Tapi perang makin ramai, bingung ku memikirnya. Nggak usah diteruskan ya, suara saya agak fals soalnya. Lagu ini diciptakan oleh seorang kiai bernama Kiai Haji Bukhari Masruri, Allahu Yarham, dengan nama pena Abu Ali Haidar. Nasidaria adalah pendobrak di saat perempuan dikatakan tidak boleh tampil di depan publik dan tidak boleh bermain musik. Mereka menggebrak dengan lagu-lagu yang membawa syiar Islam dan kedamaian. Lagu perdamaian kemudian dinyanyikan oleh grup Gigi dan kembali meledak di publik. NU kembali diharapkan perannya dalam konflik Rusia-Ukraina dengan kedatangan Dubes Ukraina dan Rusia. Bagi Ketua Umum PBNU saat ini, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya sering menekankan NU memiliki mandat peradaban dunia. Dan beliau pun bergurau, PBNU seperti PBB karena banyaknya dubes-dubes negara asing dan sahabat yang datang ke PBNU jauh sebelum Dubes Ukraina dan Rusia datang. Bisa jadi karena NU kalau dibalik jadi UN, United Nations. Sampai-sampai ada cerita lucu, ada orang-orang yang tinggal di Saudi Arabia, ada orang Madura ditangkap karena izin visanya sudah kadaluarsa. Tapi karena dia pakai jaket yang tertulis NU, tentara Saudi melepaskannya dengan bilang, Umam Muttahidah, artinya PBB. Karena NU dibaca dari kanan jadi UN alias United Nation. Kunjungan Dubes Ukraina dan Dubes Rusia ke PBNU memang menarik dengan gaya diplomasi masing-masing. Dubes Ukraina yang mulia Bapak Vasil Hamianin datang dengan memakai peci hitam dan baju lengan panjang berwarna putih dan celana panjang berwarna putih. Pas dengan gaya santri yang simpatik dengan wajah sedih karena memang negaranya sedang diserang oleh kekuatan militer Rusia. Dengan fasih menyebut nama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Gus Yahya menunjukkan Dubes Ukraina memiliki pengetahuan dan pengenalan yang cukup terhadap NU dan Gus Yahya. Meminta dukungan pada Gus Yahya dan NU agar Rusia menghentikan serangan militer pada Ukraina. Menurutnya juga ada 2 juta Muslim yang ada di Ukraina. Gus Yahya dalam keterangannya juga memfokuskan pada poin penghentian serangan dan peperangan dengan mengupayakan segala cara termasuk mengontak tokoh-tokoh agama di Rusia, termasuk pemuka agama Kristen Ortodoks. Sementara Dubes Rusia yang datang sehari setelahnya, Yang Mulia Ibu Ludmila Georgieva Vorobieva dengan gaya diplomatik negara superpower, tampilan percaya diri dan elegan diplomat kelas dunia. Kalau Rusia dalam posisi terpojok, mungkin dubesnya akan bergaya muslimat pakai kerudung. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PBNU menyampaikan bahwa damai harus diperjuangkan dan kekerasan harus dihentikan. Dan NU siap membantu melakukan apa saja untuk menjamin ketertiban dunia. Dalam keterangannya, Dubes Rusia menyampaikan bahwa pembahasan mereka terkait dengan isu-isu keamanan global dan menyinggung soal komunitas Muslim di Rusia yang hidup dengan damai dan memang ada 10% Muslim yang hidup di Rusia. Dalam kesempatan itu juga, Dubes Rusia menyampaikan selamat Hari Perempuan Dunia yang diperingati 8 Maret khususnya pada perempuan-perempuan di Indonesia. Dalam sikap yang non-blok, bebas dan aktif, Kiai Haji Khalil Yahya selaku Ketua Umum PBNU menerima kedua dubes tersebut sama-sama diberikan kesempatan untuk membuat pernyataan yang dimuat di kanal YouTube TV NU. Saking adilnya, Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyambut kedua dubes itu menggunakan baju batik dengan corak dan warna yang sama. Di antara pertemuan dua dubes Ukraina dan Rusia, Ketua Umum PBNU Gus Yahya juga menerima Duta Besar Pakistan Yang Mulia Bapak Muhammad Hasan yang berbincang soal tradisi Islam di Pakistan dan soal keamanan global. Kalau kita kembali kepada pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya, baik di depan Dubes Ukraina dan Dubes Rusia, fokusnya pada penghentian perang dan penghentian kekerasan
serta perdamaian harus diperjuangkan. Dalam perang, kita tidak berpihak pada satu sisi, tapi berpihak pada penghentian perang itu sendiri dan pada korban kemanusiaan. Meskipun dalam perang ini Ukraina bukan tanding yang sepadan bagi Rusia, meskipun Ukraina menerima bantuan peralatan militer dari NATO, tetap tidak bisa disepadankan. Rusia punya kekuatan militer nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat, sementara Ukraina nomor 22. Ini ibarat petinju kelas berat dunia menghajar petinju kelas terbang mini. Namun dengan memprovokasi NATO terlibat perang sama saja dengan menginginkan perang itu meluas keluar ring tinju. Penonton, promotor, dan semuanya bisa terjadi baku hantam. Maka sebaik-baiknya adalah menghentikan perang dan kembali ke jalur perundingan serta perdamaian. Inilah mandat peradaban dunia yang diyakini diemban oleh NU melalui Ketua Umum PBNU Gus Yahya mendamaikan dua pihak yang sedang berkonflik. Dalam sabda Rasulullah SAW, mendamaikan orang yang berkonflik dan berselisih memiliki derajat lebih mulia dari puasa, salat dan sedekah. Qala Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah? Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu dzatil bain. Rasulullah SAW bersabda, maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, salat dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu saja ya Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Wa akhirul kalam, hentikan perang, hentikan kekerasan, perjuangkan kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.